Dikatakan faslun yajuzu al-mashu 'alal khuffain. Fasal dikatakan yajuzu al-mashu 'alal khuffain. Boleh ya. Boleh mengusap 'alal khuffain, atas daripada khuffain atau pada sepatu khuf tersebut, badalan an qasrir rijlain. Ya. Yajuzu mas'u al-khuffain badalan an qasrir rijlain fil wudu, di dalam wudu. Bukan di dalam mandi hadas janabah. Kalau mandi hadas janabah, masih dibuka. Ini buat wudu. Ya, buat wudu, enggak pakai dibuka lagi kakinya, udah. Khufnya aja diusap. Kita baca di dalam syarah sedikit di dalam kitab ini. Dikatakan wa yarwi an sab'ina min as-sahabah, diriwayatkan di dalam 70 sahabat menyaksikan bahwa ya mereka mengusap daripada sepatu khuf tanpa mencuci daripada kakinya. 70 sahabat, kata Sayyidina Hasan al-Basri, aku menyaksikan daripada 70 sahabatnya Rasulullah SAW mengusap daripada khuf. Oleh karena itu, kalau orang nggak percaya tentang bolehnya mengusap khuf, itu ada khilaf tentang kekafirannya orang tersebut. 70 sahabat ya meriwayatkan, ada khilaf, enggak dikatakan dia kafir, tapi ada khilaf tentang kekafirannya kalau memang dia tidak percaya akan hal tersebut. Dikatakan yajuzu mas'u al-khuffain badalan an qasrir rijlain fil wudu, mengganti dibolehkan di sini, bukannya sunnah, dibolehkan, yajuz. Ya, nanti tentang hukumnya ya, terkadang hukumnya itu lebih afdol kita mengusap khuffain daripada kita membasuh kaki kita. Kalau memang ada di dalam hati kita keraguan, kita percaya tapi masih kayaknya gimana ya begitu hati kita, masih nggak serak, tahu boleh tapi kayaknya nggak enak ah. Nah kalau begitu, untuk menghilangkan keraguan tersebut lebih afdol dia mengusap daripada khuf. Di dalam riwayat ya banyak ya, dikatakan wa qala Ahmad wa Malik fil asar riwayatin anhu wa Ishaq wa qala Abu Hanifah wa Sufyan Tsauri wa Yahya bin Adam wal Mudni wa Dawud la yushtar dzalik bal yajuzu lamsu ma'al hadath. Tentang memakai daripada khuf, ulama mengatakan pakainya dalam keadaan suci, ada sebagian mengatakan boleh pakainya dalam keadaan tidak suci. Itu di luar mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan an yalbas khuffain ya ala taharah, setelah dia bersuci, yang akan dijelaskan di dalam syarat tersebut. Dan di dalam riwayat lain dikatakan dari dalil Imam Syafi'i dikatakan, ya Rasulullah anamsahu alal khuffain, wahai Rasulullah SAW, apakah aku cukup mengusap daripada kedua khuf ini, kedua sepatu khuf ini? Naam, in adkhalatuhuma wa huma tahiratan, kalau kamu masukkan daripada dua sepatu khuf itu dan sedangkan kamu dalam keadaan suci. Faja'ala lubus ba'da tuhurihima syaratan fil jawazil mas' 'alal khuffain. Oleh karena itu disyaratkan untuk menggunakan khuf tersebut kalau kita udah dalam keadaan suci baru kita pakai. Ada sebagian orang dalam keadaan meriang, dia lagi meriang, gak enak badannya, dipakai sepatu khuf. Ntar wudunya tinggal usap aja deh tuh. Tapi kalau pakainya dalam keadaan nggak ada wudu, dia cuman kayak dijadiin kayak kos kaki, nanti kalau mau wudu dibuka dulu, ya, dibasuh dulu kakinya,
dia berwudu baru dipakai, nanti batal yang kedua baru. Ntar dijelasin oleh Sahibul Kitab. Dikatakan wa syartul jawazi al-masi an yalbasahu ba'da taharah kamilah. Syaratnya dia menggunakan daripada khuf tersebut ya ba'da taharah kamilah, setelah suci yang sempurna. Di wudu biasa batal wudunya, di wudu, setelah dia wudu dia pakai itu. Ya tentunya enggak dalam keadaan basah, keringin dulu kakinya, misalkan udah kering, dia pakai tuh khufnya. Dipakai khuf, dipakai sholat boleh enggak apa-apa. Pakai kaos kaki boleh sembahyang, begitu juga sama. Yang kagak boleh itu kalau khufnya itu ada apa namanya, kalau sepatu tuh depannya tuh ada apa itu? Kayak ada besinya, ada kayunya, ada plastiknya. Ya. Nggak langsung napak. Kaki kita nih, jari jemari kita sama lantai nggak langsung napak. Ada apa namanya? Ada solnya, ya, apa ya, plastik atau apaan, pokoknya tuh apa di depannya sama jari-jari kita tuh, jari jemari kita ada jeda. Nah itu nggak boleh. Katanya sujud harus mentok tuh, nempel kulit kita, waktu itu jari jemari kita sama lantai. Kalau ketutup khuf atau kos kaki nggak apa-apa kan, kecuali ada jedanya tuh, jadi tuh situ naik ke atas, nggak nempel tuh namanya sama lantai. Kemudian tadi dikatakan ya bahwa hadisnya tentang dibolehkan mengusap daripada khuf itu sangat banyak ya hadisnya, bahkan jumlahnya mutawatir. Oleh karena itu ada khilaf tentang kekufurannya bagi orang yang mengingkari daripada mengusap khuf. Dan mengusap khuf ini khusus bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, nggak diberikan umat-umat yang lalu. Nah sebelum Nabi Muhammad SAW nggak disyariatkan tentang mengusap daripada khuf. Oleh karena itu ya bagi orang yang mau menggunakan daripada khuf, ya tentunya beli dulu sepatunya baru dia pakai, ya jangan punya orang. Ya kemudian dipelajarin syarat-syaratnya. Ini syarat yang pertama, an yalbisahu ba'da taharah kamilah, setelah dia bersuci yang sempurna. Udah dia bersuci yang sempurna dipakai, nanti dia wudu, cukup dia usapannya. Wa an yakunal khuffu tahiran, dan khufnya itu harus suci. Khufnya harus suci. Dia dulu, ntar lama dia nggak pakai, ditaruh gitu ya, diberakin cicak atau dimasukin kotoran dalamnya, enggak. Ya di dalam keadaan khuffu tahiran, dalam keadaan, karena dipakai buat ibadah nanti tuh. Kalau dia pakai misalkan dia napak sini, pokoknya kayak ayam. Nah, cuci dulu, bersihin dulu, baru dipakai. Harus suci, khufnya dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, gawiyan, yang kuat. Yumkinu tatabu'ul masyi alaihi lil musafir fil hajah, yang mungkin dia pakai, ya dia pakai berjalan, ya gawiyan yumkinu tatabul masyu alaihi al musafir hal hajat, bagi orang yang musafir untuk hajatnya walaupun kebanyakan orang yang pakai khuf itu nggak langsung dia pakai. Sekarang nih nggak langsung dia napak dengan khufnya. Khuf itu dijadiin seperti kaos kaki, maksudnya dia pakai khuf, pakai sendal juga. Tapi kalau sendal yang ngepas tuh repot tuh. Apalagi sendalnya jepit lagi, hubnya begitu repot. Nah itu kalau misalkan itu khufnya nggak kuat baru dipakai kemudian robek, nah itu nggak memenuhi syarat, nggak sah tuh. Yang kira-kira musafir jalannya berapa jauh? Yang nggak musafir berapa jauh kuat nggak robek? Itu di antara daripada syarat khufnya. Gawiyan, yang kuat, yumkinu at-tatabu al-masyi alaihi, mungkin kita pakai ya daripada berjalan dengan khuf tersebut tanpa sendal, tanpa alas. Ya walaupun ya kebanyakan dia pakai,
pakai alas, pakai sendal dulu, kemudian atasnya khuf. Tapi syaratnya itu kalau sekiranya dia nggak pakai sendal, kuat nggak? Robek nggak tuh? Ya kalau di jalannya naik gunung dia daki pakai itu ya robek. Yang sekiranya jalannya biasa, dia jalan sekedar hajatnya dia, robek apa kagak? Kalau nggak robek itu berarti menandakan daripada khufnya itu gawi, kuat. Gawiyan yumkin tatabu mutaba'atu alaihi wa al-masyu alaihi lil musafir fil hajah. Kemudian satiran lil mahallil ghusl, menutupi daripada tempat basuhan. Tempat basuhan dalam arti ketutup batasan basuhan yang wajib untuk kita basuh kaki, dari telapak kaki sampai mata kaki itu khufnya harus ditutup. Kalau yang setengah tuh kayak sepatu apa yang segini doang tuh? Iya, kayak sepatu bola. Ya, kan sampai bawah tuh nggak sampai tumit, nggak nutupin tumit, nggak bisa. Sepatunya harus nutupin tumit. Sepatu khufnya itu sampai tumit, makanya bilang warrior. Iya, sepatu sampai nutupin tumit. Kalau kebuka atau kelihatan tumitnya itu nggak boleh. Dikatakan satiran yang menutupi lima halil ghusl, pada tempat basuhan, yaitu ghuslul wajib, basuhan yang wajib. Satiran lima halil ghusli la min a'la, bukan nutupin atasnya. Nggak mungkin, atasnya makanya gimana? Atasnya berarti kebuka. Bukan seperti nutup aurat. Kalau nutup aurat, badan kita nutup aurat. Nutup aurat nggak wajib dari bawah. Artinya misalkan bajunya gombrong, ya, bajunya gombrong. Kalau misalkan ada orang di bawah lagi tiduran tuh, ya, kelihatan pusernya, gitu. Kayaknya agak ke bawah kelihatan, maksudnya bajunya lagi pasangin, tapi ke bawah tuh. Itu kalau nutup aurat, ya, kalau nutup aurat nggak apa-apa. Wajibnya nutup aurat dari atas. Nutup aurat wajibnya dari atas. Kalau kita sembayang bajunya kita begini nih, kaos oblong kita udah ngample, iya, kalau ngample tuh begitu tuh udah kegedean 5 tahun kita nggak ganti-ganti. Itu waktu kita sembayang, kadang-kadang kita ruku, ya, apa namanya, kita punya kain di bawah puser, tuh kalau kita nengok tuh kelihatan tuh pusernya. Nutup aurat wajib dari atas dan dari samping, dan dari atas. Artinya kalau kita sholat ini kita rapetin, atau kalau kita nggak rapetin ini atas kita naikin ke atas, nggak apa-apa. Ya, walaupun ntar ketarik-tarik kelihatan celana kita, ya, celana kita kelihatan, kain kita di atas, ini bajunya ketarik, nggak ada masalah. Yang penting pusar kita wajib tutup. Dari atas kita wajib tutup, atau dari samping. Beda dengan khuf. Itu kalau sholat tuh ya wajib kita tutup. Walaupun ini ketutup semuanya, tapi nanti kalau sekiranya kebuka misalkan, atau dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, yang sekiranya kita lihat tuh kelihatan, batal sholat. Ya. Tapi kalau di dalam khuf di sini la min a'la, nggak wajib nutupin itu batasan basuhan yang wajib di dalam wudu, telapak kaki sampai mata kaki, nggak wajib ditutup dari atas. Kalau misalkan atasnya nih kita gituin, kelihatan tuh bawahnya, kelihatan apa namanya, mata kakinya, itu nggak apa-apa. Yang penting bawahnya ketutup. Ketutup. Gawiyan yumkin mutaba'ah masyu alaihi wa musafir fil hajah. Satil mahal ghusl la min a'la, tidak wajib dari atas. Kemudian mani'an li nufudhil ma', yang mencegah nufudhil ma', jatuhnya air. Ya, mani'an nufudhil ma', mencegah jatuhnya air. Yang sekiranya dituang nih air, ya, dituang itu ke sepatu khufnya dituang, kira-kira nyerap gak tuh air? Ya, kalau nyerap nggak sah, kecuali dia nyerap, tapi nyerapnya cuman di inian doang tuh, di jahitannya, kan ada jahitan tuh,
ya pinggirannya atau atasnya ada jahitannya. Dikatakan oleh sahibul kitab, mani'an nufudul ma' min ghairi khirrin. Jadi selain jahitan, selain daripada jahitan. Kalau jahitan misalkan lama-lama rembes nih, kalau disiram lama-lama rembes, nggak apa-apa itu, ya, kecuali pas digituin tembus, itu nggak boleh. Nah sekarang kita bisa ambil kesimpulan dari pelajaran ini, bisa kita ambil kesimpulan, orang kalau wudhu pakai kaos kaki, ya sama gak sama yang di sini dikatakan dijelasin oleh satu kitab tadi? Sama gak kaos kaki ya sama khuf? Hah? Sama? Beda. Kaos kaki nyerap air, siram langsung basah semuanya. Nah itu kalau kaos kaki nggak boleh diusap. Yang boleh diusap nih khuf. Khuf ada cara-cara tadi tuh, ya, dari kulit. Yang mana kulitnya itu ya tahir otomatis. Kalau memang kulit bangkai yang najis, kalau belum disamak nggak boleh dipakai. Yang hukum khususnya yang udah disamak atau bukan dalam keadaan bangkai, kulit yang disembelih dengan syariat Islam walaupun tanpa disamak itu hukumnya tahir. Tapi kalau kulit bangkai itu najis kecuali sudah disamak. Kalau kita beli nggak pakai kita bilang, Pak ini udah disamak atau belum? Nah repot itu, ya. Kita beli ini kulit kambing nih, ini kambingnya bangkai tapi bukan ya, nggak kelar akhirnya, ya nggak apa-apa, kita pakai aja, ya tanpa kita tanya nggak apa-apa. Nah, itu diantara daripada syarat. Jadi yang dipraktekin tuh di YouTube, di kita itu ya, orang wudhu cuman kaki doang diusap-usap, nggak boleh. Ini di sini, ya di sini nggak usah, mesti dibuka, mesti disiram. Oh ini repot begini, pakai khuf, gampang kan? Pakai khuf dia. Kalau dia mau sekiranya repot nanti wudhu di Masjidil Haram, dia mau wudhunya jauh, pakai khuf. Ntar wudhu di dalam masjid nggak apa-apa. Tapi dengan syarat, kemarin udah jelasin tuh. Apa di antara syarat wudhu, syarat mandi? Masih ingat gak? Syarat wudhu, syarat mandi, air harus ngalir. Ini kagak disemprot, digituin aja. Air ada yang ngalir gak? Nggak ada yang ngalir. Minimal tuh ambil air tuh, dikit aja tuh, dikit disiram, apa-apa, airnya ngalir tapinya. Oh kalau ngalir digomelin orang gitu, masjid Nabawi lagi basah, cuma apaan nih, ya sekali dua kali. Kalau sendiri, kalau rame-rame duduk sini aja, ya banjir. Walhasil nggak mesti kayak kita wudhu buang-buang air banyak gitu. Yang penting ngalir. Muka kita tuh ambil air segini tuh, usap, puterin aja dah tuh, kali dua kali terus. Nggak kumur-kumur kita nggak bisa, nggak apa-apa. Atau kumur-kumur nggak apa-apa, kumur-kumur telan airnya. Di masjid misalkan wudhu boleh pakai air zam-zam, nggak apa-apa. Kumur apa wudhu pakai air zam-zam boleh. Tapi yang disediain buat minum nggak boleh kita pakai buat wudhu. Itu kan disediain buat minum, ya disediain buat minum. Ada lagi yang buat wudhu di luar. Kalau itu buat minum, kalau kita bawa sendiri nggak apa-apa. Misalkan di Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram Nabawi atau Masjidil Haram Mekah, ya kan jauh, kita mau wudhu siang, ntar mesti kita temenin lagi istri kita kalau misalkan orang perempuan. Nah repot tuh kita jadi wudhu di situ. Tapi ada cara-caranya, bukan yang kayak kita lihat di itu tuh di YouTube di mana. Cuman begitu-gitu doang, diusap-usap doang, semprot-semprot gitu, basah demek, usap itu. Nggak ada yang ngalir. Kalau ada yang ngalir nggak apa-apa, nggak ada yang ngalir gitu, lihat nggak ada yang ngalir itu, kecuali ada yang ngalir. Kemudian dikatakan di antara syarat bolehkan mengusap daripada khuf an yandi'ahul muqim ba'da yaum wa lailah. Harus dicopotin, dilepas khufnya bagi yang dalam keadaan mukim, bukan dalam keadaan musafir. Yaumun wa lailah, cuma sehari doang bolehnya. Pokoknya copotin, ntar mau pakai lagi nggak apa-apa. Sehari semalam, pakai cuman sampai sehari semalam. Wal musafir, ya dikatakan wal musafir safar qasrin, ya
Wal musafir safar qasrin ba'da 3 ayyam bilayaliha. Dan musafir yang jauh yang dibolehkan untuk orang mengqasar yaitu 82 km atau lebih, ya. Itu safar qasar namanya. Nah, itu dikatakan salah satu ayyam bilayaliha. 3 hari 3 malam. Itu dalam keadaan musafir. Orang dulu repot musafir. Jalan sono tempat apa, kalau sekarang kita rest area banyak banget. Susah, kalau misalkan susah gimana? Sono airnya habis, ini airnya habis terus. Nah udah pakai khuf. Dari awal tuh kita wudhu dulu, yang nggak wudhu yang sempurna pakai sepatu khuf. Ntar kalau batal gampang. Kan kaki paling boros tuh. Basuhan kaki paling boros, paling banyak makan air, udah cukup. Cuman diusap aja udah. Ya. Kemudian ntar ada caranya ya. Walil musafir safar qasrin ba'da 3 ayyam bilayaliha, setelah 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddah minal hadas ba'dal lubus. Dan mulainya itu dikatakan sehari semalam, 3 hari 3 malam. Itu mulainya kapan? Wabtida'ul muddah, dan mulainya terhitung sehari atau 3 hari bagi yang musafir, minal hadas ay min nihayatil hadas, dari akhir batalnya dia. Akhir batalnya misalkan dia pakai mau sembahyang zuhur, mau sholat zuhur, dari jam 11 dia udah wudhu, habis di wudhu dipakai, kemudian masuk waktu zuhur, ya kan dimulai dari jam 11, nggak dari jam 11 lagi, nggak. Dilihat dulu batalnya setelah dipakai khuf itu kapan. Misalkan dia jaga wudhu, sholat asar berjamaah pakai wudhu itu lagi, kemudian asar berjamaah dibaca hizib atau dia ngaji, terus sampai maghrib masih ada wudhunya, masih belum batal, belum dikatakan yang jam 11 tuh, ntar maghrib atau misalkan isya masih dia jaga juga tuh wudhunya, terus menjelang subuh baru batal dia, atau jam 11 malam dia tidur kamar mandi buang air kecil, batal, nanti dihitung dari jam 11 malam lagi sampai jam 11. Itu baru dimulai dari jam 11 malam. Ketemunya besok jam 11 malam lagi udah habis itu. Wajib dicopot. Kalau udah sembahyang malam nanti ya copotin. Nggak bisa diusap daripada sepatu khufnya. Musafir begitu, hitung 3 hari dari nihayatil hadas. Dari berakhirnya daripada hadas. Kapan akhirnya hadas dia? Itulah daripada mulainya. Fa in masaha hadaran, kalau ada orang mengusap khuf, dipakai khuf, diusap khufnya dia hadaran dalam keadaan kagak musafir, ya. Kan tadi dibilang bagi orang yang musafir itu 3 hari 3 malam. Bagi orang yang kagak musafir cuma sehari semalam aja. Nah sekarang gimana? Dia pakai di Jakarta, dia mau jalan nih, biar gampang deh wudhunya. Naik kereta dia nih berangkat. Fa'in labis, dikatakan fa'in masaha khufaihi hadaran, kalau dia memakai khufnya dalam keadaan hadir di Jakarta, thumma safara, kemudian dia berangkat musafir, bersik misalkan, hadir haul, Masya Allah, biar wudhunya gampang nanti di kereta. Masya Allah, hebat banget tuh, pikirannya panjang tuh anak tuh, biar gampang nanti wudhunya di kereta. Tuh. Di sini udah dipakai dia, pakai sepatu dia. Kemudian akasa, dari Jakarta dipakai, kemudian dia musafir. Atau sebaliknya, dia pas pulang dari Gresik ke Jakarta, misalnya dipakai, kemudian dia sampai ke Jakarta. Apa? Atamma mashul mukim, maka dia sempurnain usapan orang yang mukim, bukan orang yang bermusafir, dia seorang yang mukim. Hitungannya orang yang mukim. Dari mukim dia, kemudian dia musafir. Udah sehari semalam aja bolehnya. Dari musafir dia kan mesti 3 hari tuh, tapi dia pulang langsung. Dia cuma 1 hari 1 malam. Dibolehinnya mengusap daripada khuf. Kemudian di sini cara di antara daripada cara kita menggunakannya. Wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa aqibihi khututan, dan disunnahkan musabnya itu, ya disunnahkan nih. Kalau wajibnya sih gampang banget tuh deh.
Ini sunnahnya dia mengusap yusannu masu a'lahu wa asfalihi, atas dan bawahnya. Ya, asfalu wa dikatakan a'lahu wa asfalihi wa aqibihi khututan, memanjang. Nih, aneh naikin kaki aneh ke atas, maaf ya. Nih pakai khuf nih. Sunnah nih kita ambil tangan kita basah, usap tuh dari ujung sini ke atas, ini ke bawah. Memanjang sekali aja udah. Kalau yang wajibnya ambil air dikit basah nih, usap begitu aja deh. Cukup udah. Basah lagi kayak gitu, tangan kita usap begitu udah cukup. Tapi sunnahnya ngusapnya itu begitu. Nggak mesti siram ya, nggak mesti disiram. Tangan kita basah, ambil air gitu, basah tangan kita. Nggak kita giniin air, nggak, cukup basah aja, usap gitu. Wudunya begitu doang. Gampang kan? Enak. Kalau kita tahu caranya gampang kita ibadah, nggak repot gitu. Wa yusannu masu ala wa asfari wa aqibi khututan. Wal wajib ya maratan, sekali aja. Nggak disunnahkan 3 kali sekali, maratan. Nggak disunnahkan 3 kali. Yang lain 3 kali, tapi kalau khuf cuman sekali. Tayamum cuman sekali. Nggak disunnahkan untuk 3 kali. Wal wajib mashu adna syai' min zahir a'lahu. Dan yang wajib cuman mengusap sebagian min zahir a'lahu, dari yang zahir, yang nampak atasnya. Makanya ulama mengatakan kalau agama ya harus mengikuti akal, nggak bakal mungkin ya syariat memerintahkan mengusap khuf di atasnya, padahal yang kotor yang mana? Yang bawah yang kotor, di bawahnya dong maksudnya. Itu kalau pakai akal kita maka nggak bisa. Belum mampu akal kita ke situ. Ya, wasallim, udah kita terima aja apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada pun sebab-sebabnya pasti ada hikmahnya. Ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Nah ini kita belum tahu apa hikmahnya di antara itu. Ya di balik daripada mengusap atasnya bukan bawahnya. Ya kita ikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silakan ditanya.